Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allumah wa ta'liman ifada li istifada wal hasala tamassul bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala ahlal khair. Qala al-mu'allif Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Para mustami'in yang dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran yang terakhir Al-Faqir baca, yaitu di sini dikatakan walamma syaka ibnu ummi maktum al-a'ma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu la qa'ida lahu wa dzakara lahu ma bil madinah yawma idzin min al-abar wal hawam wa bu'da manzilihi anil masjidi liyu'dhirahu anil maji'i li salatil jama'ah فعذره بعد ذكره لهذه الأشياء كلها. فلما قام وذهب دعاه عليه الصلاة والسلام فلما رجع إليه قال له هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فقال نعم فقال عليه الصلاة والسلام فهلم هلا يعني بذلك تعال إلى الصلاة فلا أجره لك. Meneruskan berkaitan dengan salat al-jamaah, seperti yang kita ketahui bahwasanya salatul jamaah hukumnya fardu kifayah dalam mazhab Imam Syafi'i. Rasulullah SAW sempat berkeinginan ketika datang waktu salat 5 waktu, dia sempat ingin meminta kepada salah satu daripada sahabat untuk menggantikannya sebagai imam dalam salat jamaah. Kemudian Rasulullah SAW ingin berkeliling kota Madinah, dan siapa aja yang didapatkan di rumahnya tidak ikut salat berjamaah dengan Rasulullah SAW akan dibakar oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tinggalkan keinginannya sebagai syafaqah, sebagai rahmat kepada umatnya, sehingga diambil kesimpulan bahwasanya salat jamaah menjadi fardu kifayah dalam mazhab Imam Syafi'i. Oleh karena itu dalam hal ini disebutkan dan diceritakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang yang buta matanya. Ketika dia datang kepada Rasulullah, dia mengadu, ya Rasulullah, aku punya rumah jauh dari masjid, sedangkan aku adalah seorang yang buta, tidak bisa melihat, dan aku tidak punya orang yang bisa mengantar aku ke masjid, sedangkan jalan dari rumah ke masjid sangat jauh. Tidak cukup itu, di jalan tersebut banyaklah binatang-binatang, banyaknya juga banyak terdapat lubang-lubang atau sumur-sumur, sehingga aku bisa saja masuk ke dalam sumur atau lubang atau terkena gigitan binatang. Ini Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta. Dia menyebutkan uzurnya yang begitu banyak kepada Rasulullah, mengatakan rumahnya jauh dari masjid, kemudian perjalanan pun banyak binatang, di perjalanan pun banyak lubang, sedangkan dia pun seorang yang buta dan dia tidak mendapatkan orang yang mengantarnya untuk ke masjid. Ketika semua uzur ini disebutkan, maka Rasulullah SAW memberi uzur kepadanya untuk tidak sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Tatkala Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini pergi beberapa langkah, Rasulullah memanggilnya kembali. Ta'al ya Ummi Maktum, apakah dari rumahmu itu kamu masih mendengar suara azan? Suara orang yang mengatakan hayya ala shalah, marilah kita sholat.
hayya 'alal falah, marilah kita pergi menuju keberuntungan, menuju kemenangan. Katanya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, "Na'am ya Rasulullah, aku masih mendengar suara azan dari rumahku." Apa kata Rasulullah SAW? "Fahalumma halla." Artinya kalau begitu tidak ada uzur bagi kamu untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjidku bersamaku. Kalau ini dalam keadaan seperti itu kita aman-aman aja, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, tidak ada rasa takut, dan kita punya mata sehat, kita punya badan sehat. Apalagi kita mendapatkan atau memberitahu, meminta uzur kepada Rasulullah SAW, tentunya kita tidak akan diberi uzur oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkan sholat jamaah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, "La sholata li jaril masjid illa fil masjid." Tidak ada sholat bagi orang yang dekat rumahnya dengan masjid kecuali harus sholatnya di masjid. Makanya dalam hal ini kita harus sadar bahwasanya kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kewajiban-kewajiban, yang mana kewajiban-kewajiban itu sendiri sebenarnya keuntungannya pun kita yang kita manfaatkan, kita yang mengambil manfaatnya, kita yang mengambil untungnya. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat. Apakah dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil keuntungan dengan sholat kita? Apakah dengan kita sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kaya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi luas rahmatnya, menjadi banyak maghfirahnya, kekayaannya, kekuatannya? Sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil sedikit pun keuntungan daripada ibadah yang kita lakukan untuk Allah. Kita sendiri yang mengambil keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Sya'rani dalam kitabnya Lataiful Minan, dia mengatakan bahwasannya seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diperintah untuk melaksanakan sholat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dialah yang harus bersyukur kepada Allah. Dialah yang harus berterima kasih kepada Allah yang memberinya kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Seseorang akan berhutang untuk khidmah kepada orang wali, melayaninya, dekat dengannya, berbicara dengannya. Akan berebutan orang untuk dekat dengan presiden misalnya. Kita dengan sholat berarti kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan untuk dekat oleh Allah. Kita diberi kesempatan untuk kita hikmah oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan untuk ngomong-ngomong dengan Allah. Ila qamal abdu ila salatihi fa innahu yunaji rabbah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba jika bangun untuk melaksanakan salatnya, maka sesungguhnya dia yunaji rabbahu, dia mengajak ngomong dengan Tuhannya. Wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu hanya kami menyembah dan kepadamu kami hanya meminta pertolongan. Kita bermunajat dengan Allah ketika sholat. Padahal kalau dipikir-pikir, kita ini tidak pantas untuk berhadapan dengan Allah, duduk dengan Allah dalam satu majelis. Apa yang kita punya daripada kemuliaan? Kita makhluk yang lemah, kita makhluk yang kotor, kita makhluk yang selalu bermaksiat kepada Allah. Tapi Allah masih mau memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya, duduk bersamanya, mengajak ngomong dengannya, mengajak dengannya. Sehingga banyak di antara orang soleh ketika sehabis sholat itu merasa terhina sekali, merasa malu, merasa tidak pantas dengan sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah di antara mereka ada yang mengatakan, wallahi inni la ansarifu minas sholah ka'annani ansarifu minaz zina. Sungguh demi Allah, ketika aku keluar daripada sholat seakan-akan aku keluar daripada maksiat zina, karena aku tidak pantas, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'udzur rabbaka an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kalian melihat dengan Allah.
tidak bisa seperti itu, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala di belakang kalian yang melihat kalian ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Sayyidina Rabi' al-Adawiyah mengatakan, istighfaruna wa ibadatuna wa amaluna tahtad ila syukur. Ibadah yang kita lakukan, istighfar kita yang kita lakukan, amal kebaikan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perlu kita syukuri, bukan kita sebaliknya kita mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hamba Allah, sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala, sebagai mainan Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, akan diapakan atau dengan diapakan dengan cara apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terserah Allah. Sama seperti seorang budak tentunya yang terhina di mata tuannya, maka dia tidak berhak seorang budak untuk meminta balasan kepada tuannya karena dia melayani tuannya. Karena apa? Karena dia budaknya. Sudah sepantasnya dia melayani tuannya, apalagi kita berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa kita beribadah kepada Allah, kita seakan-akan berbuat sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak, apalagi ibadah yang kita lakukan, ibadah yang begitu, sholat yang kita lakukan, sholat ya seperti itu, tidak ada kehusuan, tidak ada rasa tangis, tidak ada rasa kita sedih karena kita tidak hudur, karena kita tidak khusyuk, kita tidak menangis ketika sholat. Ketika kita menjaga baca Quran pun ya seadanya kita baca Quran. Kadang-kadang di antara kita ada yang tidak baca Quran kecuali nanti kalau sudah masuk bulan Ramadan baru kita buka Quran kita. Tidak, bukan bulan Ramadan, Quran hanya sebagai hiasan di rumah. Quran sebagai hiasan aja, ditaruh di atas lemari. Ramadan baru dibuka. Yang dilakukan yang ada di rumah sehari-hari selain Ramadan, kita mendengar setiap hari suara radio, setiap hari kita mendengar suara televisi, suara artis yang kita dengar. Pernahkah di rumah kita mendengar qiraatul Quran? Mungkin kalau kita setel channel TV kebetulan ada Quran, oh kita ganti langsung, tidak lama itu. Tapi ketika ada artis kita lihat menonton asik lama, 1 jam 2 jam. Tapi ketika kita mendengar Al-Quran, tidak ada yang bisa 5-10 menit bertahan kecuali sudah diganti. Pernahkah kita di rumah kita terdengar suara hadis Rasulullah SAW dibacakan, hadis Bukhari dibaca di rumah kita, hadis Muslim dibaca di rumah kita, atau mungkin kitab-kitab ulama dibaca di rumah kita sehingga kita mendengarnya? Yang ada hanya televisi, radio, artis. Ramadan itu pun untung kalau Ramadan masih dibuka Quran, masih dibuka kitab-kitab ulama, hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu untung kita masih punya waktu. Untung kasih punya waktu kepada Rasulullah SAW. Badiru bil a'mali sab'an wa antum tadiruna illa faqran mansiyya aw hinan mudhiya aw maradan mufsida aw hinan mudhiya aw dajjal fasaru ghaibin yuntawar aw sa'ata fasa'atu adha wa amar. Yang artinya kata Rasulullah SAW, badiru bil amal, cepat-cepatlah bergegas-gegaslah untuk beramal. Untung kalian yang mempunyai harta, untung masih ada hartanya, sedekah dengan hartanya. Buat apa harta disimpan sampai mati kemudian dinikmati oleh orang lain? Yang dihisab juga dia, bukan orang yang menikmati. Untung kita mempunyai kesehatan sebelum nanti datangnya yang namanya sakit, kita tidak bisa apa-apa. Jangan kita nunggu sakit baru kita beramal. Kalau sudah kita sehat kita tidak beramal, apalagi kita sakit mau beramal. Yang mempunyai umur masih ada umurnya. Sebelum datang kematian mendadak nantinya, kita akan mengatakan apa lagi? Tunggu dulu, jangan dia cabut nyawaku dulu. Aku mau beramal, aku mau sedekah. Seperti yang telah tertera di dalam Quran. Di situ dikatakan wa hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Qala innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Ketika datang kepada salah satu di antara mereka ajal mereka, kematian, dia mengatakan, "Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, berilah aku kesempatan. Jangan dipindah ke akhirat, jangan dipindah ke kuburan. Beri aku kesempatan, aku mau beramal, aku mau sholat." Orang yang hidupnya di barzah, yang sudah di bawah tanah, dia berangan-angan, berkeinginan, bercita-cita untuk hidup di dunia walaupun hanya 1 menit. Ingin dengan 1 menit itu membaca surah Al-Ikhlas. 1 menit kita bisa membaca surah Al-Ikhlas, membaca Qul Huwallahu Ahad bisa 13 kali kalau dihitung. 1 menit 13 kali. Padahal 3 kali kita membaca Al-Ikhlas dikatakan ta'dil sulusal Quran. 1 bacaan surah Al-Ikhlas menyamai pahalanya sepertiga Al-Quran. Berarti 3 kali surah Al-Ikhlas menyamai pahalanya seperti kita membaca Quran kulluh. Kita baca Quran semua. 13 kali kita bisa membaca Qul Huwallahu Ahad dalam waktu 1 menit. Mereka berangan-angan, bercita-cita untuk hidup kembali demi untuk mendapatkan 1 menit. Kita punya 1 menit, 1 jam, 1 minggu. Mumpung masih ada umur sebelum datang yang namanya kematian mendadak. Ya, umpung badiru bil amal. Lihat ketika Rasulullah SAW sholat bersama sahabat-sahabatnya, dan di waktu itu beliau sholat asar. Setelah Rasulullah SAW sholat asar, salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Rasulullah SAW tidak sabar, tidak seperti biasanya membaca wirid dulu, duduk dulu. Langsung setelah salam bergegas melewati saf-saf sahabat, melangkai sahabat untuk menuju ke rumahnya, menuju ke kamarnya. Sehingga pemandangan tersebut dilihat oleh sahabat sesuatu yang aneh, tidak seperti biasanya. Ada apa kok Rasulullah kesusu? Ada sesuatu yang besar kayaknya. Tidak lama kemudian Rasulullah pun kembali ke masjid. Rasulullah tahu, Rasulullah mengerti apa yang di hati sahabat. "Aku tahu hati kamu bertanya-tanya, kenapa aku bergegas-gegas pulang ke rumah. Tahukah kenapa aku lakukan itu? Karena aku ingat uang atau emas ada di rumahku. Aku tidak ingin emas tersebut bermalam di rumahku. Aku lupa tidak bersedekahkan emas tersebut." Tuh, cepat-cepat, tidak menunggu wirid selesai, tidak menunggu ngobrol dulu dengan sahabat-sahabat. Setelah salam langsung bergegas-gegas. Kenapa? Karena dia tahu, Rasulullah SAW yakin bahwasanya mati ada sesuatu yang tidak diketahui kapan datangnya. Kata Rasulullah SAW, "Kalau aku makan, mengangkat dengan tanganku 1 suap, aku belum yakin hidup sampai 1 suap ini masuk ke dalam perutku. Aku melangkahkan kaki kanan, aku tidak yakin hidup sampai kaki kiriku aku langkahkan." Juga demikian, bagaimana kata Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk tidak mengundur-undurkan amal kebaikan. Kita diciptakan untuk selalu memperbanyak kebaikan, berlomba-lomba memperbanyak pahala di akhirat sebagai bekal kita nantinya. Rasulullah SAW mengatakan ketika seseorang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ayu sadaqah a'zamu ajran, sedekah yang paling besar pahalanya itu sedekah yang di mana?" Maka kata Rasulullah SAW, "Anta sadaqah wa anta sahihun wa sahihun tahsal fajr wa ta'mulul hina." Bersedekahlah dalam keadaan kamu sehat. Jangan nunggu sakit baru sedekah. Mumpung sehat sedekah. Ini sedekah yang lebih besar pahalanya daripada nunggu sakit baru sedekah. Sahih dalam keadaan dirimu ini pelit, menghalangi kamu untuk mengeluarkan sedekahmu. Jangan sedekah. Kalau sedekah besok mau makan apa? Kalau sedekah nanti uang kita tidak cukup untuk belanja ini, belanja ini. Kalau sedekah nanti kita tidak bisa nabung. Terus seakan-akan kita ini ditahan oleh setan untuk mengeluarkan sedekah kita. Dalam keadaan seperti itu pahala sedekah menjadi lebih besar lagi pahalanya. Sahih wa anta sahih, dalam keadaan kamu itu pelit, keluarkan sedekah dalam keadaan tersebut. Wa anta sahih, tahsal fajr, kamu takut kefakiran, kamu takut kekurangan kalau bersedekah.
Ta'amuluhina, kamu mengharapkan kekayaan, padahal kekayaan sesungguhnya jika kamu keluarkan ketika itu sedekahmu. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, apakah yang lebih kamu sukai, harta kamu atau harta orang? Semua sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tentunya harta kami lebih kami sukai daripada harta orang lain. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, harta kamu yang sesungguhnya adalah harta yang kamu infakkan, harta yang kamu berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harta kamu yang sesungguhnya. 1.000 rupiah kamu berikan kepada satu pengemis, disitulah kamu mengeleng. Bukan berarti 1.000 rupiah habis, tidak ada apa-apa lagi. Malah di situ kalian mengeleng tabungan akhirat. Kalian akan dapatkan nantinya pahala. Celengan tersebut dibuka di akhirat. 1.000 rupiah kalian akan belikan permen, belikan kerupuk, kalian makan jadi kotoran. Tidak dapat apa-apa kalian di akhirat. Makanya wa anta sadaqu wa anta tahsal fajr wa ta'mulul hina wa la tumhil, jangan diundur-undur. Kalau ada niat untuk berbuat kebaikan, ayu khair, ayu amal, apapun kebaikan tersebut. Kalian ada niat untuk sholat, lakukan segera. Niat untuk sedekah, lakukan segera. Niat membaca Quran, lakukan segera, sebelum datang bisikan setan yang mengagalkan niat kalian nantinya. Nah, sholatnya nanti aja, lebih baik daripada kalian ngantuk sekarang. Nanti kan tidur dulu, habis tidur nanti biar seger sholatnya, jadi semangat. Diundur, akhirnya pun tidur pun tidak bakalan sholat. Seperti itu setan. Sebelum kamu mendapat bisikan setan sehingga gagal niat baik kamu, lakukan segera jika ada niat baik. Sebagian salaf ketika mendapatkan niat yang baik dalam hati mereka, dan ketika itu mereka dalam keadaan di kamar mandi, langsung tidak meneruskan mandinya, tidak meneruskan hajatnya, dia sedekahkan yang dia niatkan, yang dia terlintas dalam hatinya, dilakukan ketika itu juga tanpa meneruskan hajatnya di kamar mandi. Takut apa? Takut hilang niat tersebut dibisikin oleh bisikan setan. Oleh karena itu dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya seseorang tidak akan mengeluarkan sedekah kecuali setelah melawan 70 bisikan setan yang membisikkan gini, jangan nanti kamu kurang, kamu ini, kamu gini, kamu gini. Berhasil melawan 70 bisikan, baru dia akan bisa bersedekah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di sini wala tumhil, kata Rasulullah SAW, wala tumhin hatta idza balaghatil hukum gustali fulan kada uli fulan kada. Ketika sudah datang, sudah hampir datang ajalmu, kalian sudah mau dicabut nyawamu oleh malaikat Israel, kamu katakan ini untuk fulan, ini sedekah untuk fulan, ini untuk bantuan madrasah, ini untuk masjid. Tidak bermanfaat lagi. Lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW di dalam peperangan Uhud, Rasulullah SAW memegang pedang. Kemudian Rasulullah menawarkan pedang tersebut kepada sahabat-sahabatnya. Ayo wahai sahabat-sahabatku, siapa yang mau mengambil pedang ini? Siapa yang mau menerima pedang ini? Pedang dari Rasulullah. Maka semua sahabat mengatakan ana. Semuanya meminta. Kata Rasulullah, pedang ini aku akan berikan kepada orang yang mau memberikan haknya, mau memberikan haknya dalam memegang pedang ini. Semuanya diam, tidak ada yang meminta, kecuali Abu Dujana. Aku ya Rasulullah, aku akan ambil pedang tersebut, aku akan berikan haknya. Berikan oleh Rasulullah pedang tersebut. Maka dengan pedang dia di perang Uhud, dengan pedang tersebut dia melawan orang-orang kafir sehingga dia membunuh kepala orang kafir, pembesar orang kafir, dengan pedang yang diberikan oleh Rasulullah SAW di tangannya dia. Langsung dia mengatakan, aku ya Rasulullah. Ketika itu juga kita tahu yang namanya Handalah, sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan gelar Ghasilul Malaikah. Ghasilul Malaikah, mayitnya dimandikan oleh malaikat, bukan dimandikan oleh orang yang memandikan mayit di tetangga kita, bukan, yang memandikan malaikat. Kok bisa dia mendapatkan makam ini? Juga di dalam peperangan Uhud, dalam peperangan yang sama, ketika itu Handalah keluar untuk berperang bersama Rasulullah SAW. Setelah peperangan selesai, ternyata Handalah dalam keadaan sudah meninggal dunia.
Bahkan yang mengagetkan, Rasulullah melihat malaikat-malaikat memandikan jasadnya Hanzalah, sehingga Rasulullah pun tidak tahu sebabnya. Kenapa malaikat-malaikat membasuh dan memandikan jasad Hanzalah? Sehingga Rasulullah menyuruh sahabat, coba wahai sahabat, tanya apa yang terjadi di rumahnya sebelum dia keluar dalam peperangan Uhud tersebut. Ketika ditanya kepada keluarganya, maka istrinya bercerita bahwasanya ketika datang panggilan, ayo sekarang waktunya keluar untuk berperang, di saat itu Hanzalah sedang berhubungan badan denganku. Dia tidak sempat lagi mandi, langsung dia meloncat mengambil bajunya, dia langsung keluar dari rumah. Oleh karena itu dia sampai jasadnya pun dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menunggu mandi dulu, tidak menunggu pakai, langsung keluar. Ini ya, Nabi Allah Ibrahim juga demikian, dikatakan awal man istatan min bani Adam wa Nabi Allah Ibrahim. Pertama kali yang hitam, pertama kali yang sunat daripada kalangan manusia adalah Nabi Allah Ibrahim. Ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyunat, yang berarti memotong ujung daripada atau kulit kemaluannya dia, maka di sebelahnya ketika itu ada campak yang begitu besar, sehingga dengan campak tersebut dia ingin memotong kemaluannya. Ketika itu juga kata temannya, ya Nabi Allah Ibrahim, tidakkah kamu menunggu sampai mendapatkan gunting atau pisau atau silet? Jangan pakai campak yang besar seperti itu. Bal inna ta'khir amrullah azim. Mengakhirkan perintah Allah adalah sesuatu yang sangat besar. Tidak mau aku sedikit pun mengakhirkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Allah Ibrahim. Karena itu bagaimana sahabat-sahabat, bagaimana juga as-salihin ketika mendengar hayya 'alal shalah, mendengar hayya 'alal falah, ketika mereka mendengarnya dalam keadaan memancul di sawah dan sudah mengangkat panculnya untuk diteruskan, mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak diteruskan lagi. Ketika sudah memasukkan jarum ke dalam, memasukkan benang ke dalam jarum, tidak meneruskan, diikat. Ketika mereka juga mau memakan, mau mengangkat suapan, mendengar Allah Akbar, tidak diteruskan suapannya, langsung ditaruh. Juga itu semuanya contoh dari Rasulullah SAW. Mereka mencontoh bagaimana Rasulullah ketika Sayyidina Aisyah ditanya oleh sahabat-sahabat Rasulullah, ya Aisyah bagaimana bagaimana sih keadaan Rasulullah SAW di rumah? Karena di rumah bersamamu tidak ada yang tahu selain kamu. Dan Rasulullah di rumah orangnya yang sangat sayang kepada keluarga, sangat baik dan berakhlak kepada keluarganya. La ma akraman nisa illa karim wa ma ahannahunna illa laim. Kata Rasulullah SAW, tidak ada orang yang memuliakan perempuan atau istrinya, keluarganya, kecuali dia adalah orang yang mulia. Tidak ada orang yang menghina dan merendahkan keluarganya atau istrinya, kecuali dia orang yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita semenah-menah di rumah kita dengan keluarga kita. Kita membentak-bentak istri kita. Kita memarah-marahi istri kita ketika tidak disediakan makanan, atau ketika makanan yang kita coba, yang kita makan terasa tidak enak, terasa asin, terasa anyep, kita marah-marah. Kita hanya bisa memerintah, masa ini, bikin ini, kamu jangan gini, kamu gini. Tidak ada kasih sayang, tidak ada rahmat sama sekali. Ketika keluar dari rumah, kita sebaliknya, kita tunjukkan kepada orang-orang rahmat kita, akhlak kita yang baik, tawaduk kita. Tapi setelah masuk rumah lagi, berubah dan hilang akhlak yang mulia, akhlak yang manis tadi. Berubah menjadi akhlak yang kasar, berubah seakan-akan dia singa yang buas. Itu keadaan kita. Kadang-kadang itu kita dapatkan daripada kalangan ulama sendiri pun. Kadang-kadang bukan seperti itu akhlak Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah sangat lembut, sangat sayang kepada keluarganya. Bahkan Rasulullah membantu keluarganya, pekerjaan keluarganya dibantu. Kata Rasulullah kadang menjahit, kadang Rasulullah menjahit sandalnya, membersihkan rumahnya, membantu pekerjaan keluarga. Tapi ingat, katanya Sayyidina Aisyah, ketika Rasulullah mendengar suara azan, ketika Rasulullah mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, faka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Kalau sudah mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, seakan-akan Rasulullah ini yang awal mulanya bergurau dengan kami, seakan-akan dia tidak mengenal lagi kami. Seakan-akan tidak ada orang lagi di sebelah, di sekitarnya. Seakan-akan juga kita tidak mengenal dia. Kenapa? Karena mukanya pucat.
Karena puncaknya urusannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergegas-gegas untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan salat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang artinya mubadarah bil amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin." Allah memerintahkan kita untuk cepat-cepat mengambil maghfirah Allah, cepat-cepat kita bertobat kepada Allah sebelum ajal kita menjemput kita. Seperti yang dikatakan, ajilu bitobah qablal maut wa ajilu bisolah qablal maut, ajilu bisolah qablal maut wa ajilu bitobah qablal maut. Bergegas-gegas kalian lakukan salat sebelum keluar waktunya, dan bergegas-gegas kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum nantinya datang yang namanya kematian. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mengikuti bagaimana dan mencontoh dengan contoh yang sebaik-baiknya, mencontoh Rasulullah SAW, dan kita pun seharusnya juga mencontoh sahabat yang mereka mencontoh Rasulullah SAW. Kita tahu Amr bin Jamuh ini satu orang yang di antara kalangan sahabat yang mempunyai kekurangan, karena Amr bin Jamuh ini kakinya pincang, kakinya tidak normal, pincang, dia kalau jalan pincang. Tapi dalam keadaan seperti itu, ketika ada panggilan perang untuk melawan orang-orang kafir, dia memaksa kepada anak-anaknya untuk dibawa ke medan perang. Anak-anaknya mengatakan, ya Abi, sudah cukup, kami aja yang keluar, tidak perlu kamu keluar untuk berperang. Kamu dalam keadaan seperti ini, kamu pincang, tidak wajib kamu melakukan peperangan. Agimuni fisoh, bawa aku ke medan peperangan. Memaksa, dipaksa. Akhirnya sama anaknya dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada ayahku memaksa untuk ikut perang. Kata Rasulullah pun mengatakan, wahai fulan, wahai Amr bin Jamuh, kamu tidak wajib lagi untuk ikut perang, tidak wajib kamu keluar untuk melawan orang kafir dalam keadaan seperti ini. Tapi Amr bin Jamuh mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin dengan kakiku yang pincang ini, aku ingin menginjak surga. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu wahai anak-anak, wahai fulan, biarkan ayahmu ini siapa tahu anakmu ini dapat fadilah syahadah. Siapa tahu ayahmu ini mati dalam peperangan dan dia mendapatkan fadilah syahadah. Akhirnya diizinkan juga oleh Rasulullah SAW ikut berperang. Yang namanya dalam keadaan seperti itu, selesai peperangan dia termasuk orang yang mati syahid di perangan Uhud. Di saat perang Uhud kita ketahui banyak daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mati gugur di saat itu, termasuk Amr bin Jamuh. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, wallahi al-an, sekarang, laqad ra'aituhu yata arjatahu fil jannah, demi Allah sekarang aku melihatnya menginjakkan dengan kakinya surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin memperlambat, tidak ingin menunda-nunda, padahal perang pedang dengan pedang di hadapannya nyawa, tapi dengan itu dia ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mengundur-undur. Bahkan dua anak kecil yang masih kecil-kecil sekitar umur 14 tahun, ada dua orang yang namanya Rafi bin Khadid datang kepada Rasulullah untuk diizinkan ikut peperangan. Dilihat oleh Rasulullah, Rafi bin Khadid mempunyai keahlian, walaupun kecil dia punya keahlian berperang, sehingga Rasulullah mengizinkannya. Datang temannya Samurah bin Jundub datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku juga minta izin untuk ikut perang. Dilihat oleh Rasulullah, Samurah bin Jundub ini orangnya kecil, tidak punya keahlian dalam peperangan, tidak diizinkan oleh Rasulullah. Samurah bin Jundub pulang ke rumahnya dalam keadaan menangis, mengadu kepada orang tuanya, orang tuanya nangis, mengadu, dipikir nangis karena apa? Bukan nangis karena minta mainan seperti anak kecil seperti zaman sekarang. Orang tuanya ketika bertanya, kenapa nak kamu menangis? Aku menangis karena temanku Rafi bin Khadij diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk berperang, sedangkan aku tidak diizinkan. Orang tuanya dipaksa, ayo kamu datang ke Rasulullah, bilang kalau aku ingin berperang bersama Rasulullah SAW. Orang tuanya dipaksa-paksa untuk meminta izin kepada Rasulullah. Anak kecil ini
Ketika itu akhirnya orang tuanya tidak tahan lagi karena dipaksa oleh anaknya, datang kepada Rasulullah SAW. Ketika dikatakan dan diceritakan oleh orang tuanya, maka Rasulullah mengatakan, ya Samurah, kamu ini tidak punya keahlian. Temanmu Rafi' bin Khadij punya keahlian. Kata Samurah bin Jundub, ya Rasulullah, kalau aku diizinkan gulat bersamanya, gulat melawannya, aku akan mengalahkannya. Demi Allah. Dia menantang dia. Akhirnya dipanggil Rafi' bin Khadij, disuruh gulat dengan Samurah bin Jundub. Gulat dan ternyata Samurah bin Jundub yang menang. Akhirnya dua-duanya diizinkan untuk ikut perang oleh Rasulullah SAW. Pemuda-pemuda zaman Rasulullah SAW ngerti yang namanya waktu itu atau amal kebaikan tidak usah diundur-undur lagi. Kita sekarang di zaman akhir yang akan banyak mautul fuj'ah, mati mendadak. Kalau kita tidak secepat mungkin, kita punya kesehatan masih untung, masih punya waktu, yang punya harta pun juga dengan hartanya bisa beribadah kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita baca, yang kita lakukan di saat ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi bekal kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan rahmat Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, berharatul afiyah. Ala hadina kullina salihah jamin dunia, ala niyati sabran wa bi'atullahi hadad wa la hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.